Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Saudaraku, dalam Suara Gembala kali ini saya akan mengajak saudara merenungkan tentang pentingnya pendidikan kepada anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kita. Saudara harus tahu ya bahwa ketika Anda menikah dan Tuhan memberkati dengan putra-putri atau anak-anak, itu adalah titipan Tuhan. Dan ketika Tuhan mengaruniakan keturunan, maka itu sebetulnya maksud Tuhan itu adalah keturunan ilahi. Melalui ya pendidikan, pemuritan, ya nilai-nilai yang Anda tanam kepada anak-anak itu sejak usia dini, itu akan menentukan bagaimana nanti anak-anak yang Tuhan titipkan dalam keluarga Anda itu bertumbuh. Jadi seperti apa? Nah, saudaraku, di dalam Perjanjian Lama, khususnya kisah hidup dari Daud, kita melihat Daud gagal di dalam membina, mendidik akan anak-anaknya. Ini memang ironis, saudaraku ya. Daud ini adalah seorang raja yang cinta Tuhan. Dia sejak masa remajanya dia dekat sekali dengan Tuhan. Kemudian dia diangkat oleh Tuhan menjadi pahlawan Israel. Membunuh Goliat karena urapan dari tempat maha tinggi yang ada pada Daud. Kemudian akhirnya Daud menjadi pahlawan Israel yang tiada dua, saudaraku, karena urapan Tuhan menyertai, sampai dia diangkat menjadi raja. Raja Yehuda dan Raja Israel. Nah, saudaraku, Daud ini sebetulnya kalau urusan rohani, dia sangat peka dan sangat dekat dengan Tuhan. Tapi kalau urusan dosa, Daud ini juga berkali-kali tergelincir, saudara. Soal kelemahan-kelemahan dirinya. Jadi ini memang gambaran dari seorang manusia rohani yang sekaligus dia sangat-sangat manusiawi. Ada kelebihan-kelebihan, ada pula kelemahan-kelemahan dalam diri Daud. Nah, kita akan menyoroti bagaimana Daud itu mendidik anak-anaknya. Saudaraku, kacau balau. Keluarga Daud ini kacau balau. Ya, karena Daud sendiri punya banyak istri, dan dari istri-istrinya itu lahir anak-anak. Dan dari anak-anaknya itu, Daud juga tidak memberikan pendidikan yang baik. Akibatnya apa, saudaraku? Ya, akibatnya kacau balau. Kalau saudara baca riwayat rumah Daud atau keluarga Daud itu mengerikan sekali. Bagaimana Absalom yang akhirnya memberontak, ya, Absalom membunuh akan Amnon, adik half brother dia, adik seayahnya dia. Karena apa? Ya, Amnonnya ini juga kacau, saudaraku. Amnon ini juga kurang ajar sekali. Absalom, saudara tirinya itu, ya, ini punya adik yang cantik namanya Tamar. Amnon bisa jatuh cinta pada adiknya sendiri, yaitu adik seayah ya. Ini kan nggak boleh, saudaraku. Menurut hukum Taurat kan nggak boleh. Tapi itu dilakukan. Dan kemudian dia memperkosa adiknya itu. Setelah diperkosa, adiknya ini nangis-nangis, ya, kakaknya ini tahu, kakak kandungnya yaitu si Absalom itu lihat ada rencana. Dan benar, saudara, rencana itu dilaksanakan pada waktunya Amnon dibunuh, dibantai. Daud marah, terjadi pembunuhan di antara anak-anaknya, saudara. Terjadi perkosaan dulu, kemudian dilanjutkan dengan pembunuhan. Aduh, ngeri sekali, saudaraku. Dan kemudian Absalom pun akhirnya berontak kepada Daud, dan itu sebuah kepahitan yang luar biasa yang harus dilewati oleh Raja Daud. Tapi meskipun demikian, yang
saya kagum itu Daud tidak melepaskan Tuhan. Daud berpegang teguh pada Tuhan dalam situasi apapun. Dia tahu bahwa dia berdosa terhadap Uria dan dalam perjinaannya dengan Batsheba, sehingga semua hal-hal pahit yang harus dia lewati itu dia telan, dia terima. Itulah Daud, saudaraku. Jadi sebuah kisah yang manusiawi sekali, tetapi di dalam kelemahan manusiawi itu Tuhan bekerja. Nah, saya akan ngajak saudara untuk membaca satu ayat tentang seorang anak Daud yang lain. Namanya ini kalau Absalom itu digambarkan seorang pemuda yang cakapnya luar biasa, gantengnya luar biasa. Nggak ada ya seluruh Israel yang secakap Absalom. Ini ada adik salah satu dari anak Daud yang lain, namanya Adonia, ya anaknya Hagit. Ini juga cakep sekali, saudaraku. Nah, ini apa yang dilakukan oleh Adonia. 1 Raja-Raja ayat yang kelima. 1 Raja-Raja 1 ayat 5. Lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, "Aku ini mau menjadi raja." Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Ayat 6, perhatikan. Selama hidup Adonia. Jadi sejak dia bayi, ya lahir dari rahim ibunya, dari Hagit, sampai dia itu pengen jadi raja itu, seumur hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Jadi nggak pernah ditegur. Kenapa? Nggak tahu, saudaraku. Mungkin terlalu sayang, sehingga terlalu cinta, terlalu dimanjakan. Ya, siapa yang nggak sayang ya ngelihat seorang anak yang cakep luar biasa, ganteng banget gitu ya, saudaraku. Ya pasti jatuh hati, pasti suka orang tua dengan anaknya yang cantik, yang cakep gitu. Tapi gak pernah diajari, enak itu salah, kamu gak boleh begitu. Gak pernah, saudaraku. Didiemin aja. Sehingga bagi Adonia, melakukan sesuatu yang salah, karena dibiarkan, didiamkan oleh bapaknya, dia pikir itu gak salah. Begini gak salah, begitu gak salah, jadi dia juga gak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Saudara harus ngerti ya, seorang anak itu seringkali digambarkan seperti kertas putih. Kalau nggak ada yang mengisi dengan pendidikan, baik pendidikan moral, pendidikan budi pekerti, pendidikan rohani, pendidikan nilai-nilai, itu kalau nggak ada yang ngisi, ya dia akan ngisi sendiri dari pengalamannya dia, atau dari kawan-kawannya, atau dari orang lain. Menjadi orang tua, menjadi ayah, menjadi ibu, punya tanggung jawab yang berat. James Dobson berkata bahwa dalam salah satu bukunya, menjadi orang tua bukanlah menjadi pengecut. Artinya apa? Saudara, kalau sampai Tuhan mengaruniakan putra-putri, Anda tidak boleh menjadi pengecut. Saudara harus berani mendidik anak-anak itu. Kalau salah, katakan salah. Konflik dengan anak itu biasa, saudara. Dan anak harus ditundukkan sejak kecil, supaya dia belajar bahwa bukan pendapatnya dia, anggapannya dia itu yang benar. Nah, tentunya orang tua mengarahkan anak, kalau mengatakan salah ada dasarnya, yaitu firman Tuhan. Jadi bukan orang tua yang hanya berkata itu salah tapi tidak berdasar. Si anak punya argumen. Kan begitu, saudaraku.
Ia pun sangat elok perawakannya dan ia adalah anak pertama sesudah Absalom. Jadi memang elok, saudaraku. Cakep ini Adonia. Tapi dia menjadi pemberontak. Karena apa? Karena nggak pernah ditegur. Orang tua itu harus bisa menegur anak, ini salah, ini benar. Ini salah, ini benar. Anak yang tidak pernah diberitahu mana benar, dia akan bertumbuh menjadi anak yang punya nilai-nilai kebenaran sendiri. Dan tentunya sebagai manusia yang berdosa, saudaraku, kebenaran yang dia tegakkan adalah kebenaran yang menguntungkan diri sendiri, yang menjadi seorang egois. Dan ini sangat berbahaya. Sebab itu, saudaraku, kita sebagai umat Tuhan, kalau Anda dikaruniai putra-putri, ada tanggung jawab. Didik dengan benar, didik dengan baik. Bawa anak-anak takut akan Tuhan, mengasihi kebenaran firman, mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi akan nilai-nilai Alkitabiah sejak dini. Di masa tuanya kita akan berbahagia karena melihat anak-anak itu bertumbuh dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.